Dengan saya, Hanan Aulia Faira, absen 15. Saya Syafira Zahra, absen 32. Saya Aska Nur Jauhar, absen 5. Saya Nadia Aisyah, absen 25. Saya Rasya Fatimah Kaila Seva, absen 13. Saya Rehan Dimas, absen 31. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tentang penelitian sosial kami yang berjudul Peran dan Doktrinasi Orang Tua dalam Menyekolahkan Anaknya ke Fakultas Kedokteran. Selamat menyaksikan. Seorang anak tidak bisa hidup tanpa adanya orang tua. Sedari kecil, ia selalu dibimbing dan diajarkan hal-hal yang baik. Ketika kecil, orang tua akan memberikan sosialisasi mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contohnya, seperti makan sambil memakai tangan kiri. Bimbingan dari orang tua diperlukan untuk membentuk kepribadian anak. Orang tua pastilah ingin anaknya menjadi pribadi yang sesuai dengan norma-norma di masyarakat. Anak merupakan harta berharga yang orang tua miliki. Anak adalah emas dan harapan dari impian mereka. Ketika memasuki perencanaan masa depan, orang tua memiliki pengaruh yang sangat penting. Mereka akan memberikan arahan yang dapat mempengaruhi anak mereka. Seorang anak yang mendapat dukungan dari orang tua untuk mewujudkan mimpinya akan memiliki optimisme yang lebih besar terhadap masa depan. Penerimaan orang tua akan menimbulkan rasa percaya, penuh harapan, dan memandang masa depan dengan lebih positif. Akan tetapi, orang tua seringkali memiliki harapan dan impian tertentu untuk anak-anak mereka. Salah satunya adalah menginginkan anaknya menjadi dokter. Namun, keinginan orang tua untuk memaksakan pilihan ini pada anak-anak ternyata dapat memiliki dampak negatif. Selain itu, dari sisi anak merasa bahwa hal itu merupakan sebuah tekanan besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk memahami peran dan doktrinasi orang tua yang menghendaki anaknya menjadi dokter. Untuk penelitian ini sendiri, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa orang tua menginginkan anaknya bersekolah di Fakultas Kedokteran? Yang kedua, usaha apa yang dilakukan oleh orang tua dalam mewujudkan keinginannya? Lalu yang terakhir, dampak negatif apa yang muncul dari doktrinasi ini? Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang membuat orang tua menginginkan anaknya bersekolah di Fakultas Kedokteran. Yang kedua, untuk mendeskripsikan usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh para orang tua supaya anaknya bisa masuk ke Fakultas Kedokteran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak-dampak negatif dari anak yang mengalami doktrinasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori aksi yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Beliau memandang bahwa setiap manusia dalam bertindak memiliki tujuan-tujuan untuk mencapai sesuatu dengan berbagai macam cara, alat, serta teknik pencapaian masing-masing. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek, dan jika dilihat dari situasi eksternal, manusia memiliki posisi sebagai objek. Tindakan tersebut memuat komponen-komponen dasar yaitu tujuan, alat, kondisi, dan Metode yang digunakan dalam penelitian sosial kali ini adalah metode penelitian survei. Metode penelitian survei adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber selaku sampel dari sebuah populasi. Taraf pemberian informasi yang digunakan dalam penelitian sosial kali ini adalah penelitian eksplanasi. Penelitian ini sering diidentikan dengan pertanyaan mengapa dalam upaya mengembangkan informasi yang telah ada. Tujuan dari penelitian eksplanasi adalah untuk menghubungkan pola-pola yang berbeda tapi memiliki keterkaitan dan menghasilkan sebuah pola sebab dan akibat. Selanjutnya informan atau responden. Kami mewawancarai 2 narasumber yaitu yang pertama, orang tua yang ingin anaknya menjadi dokter,
Yang kedua, siswa yang diinginkan orang tuanya menjadi dokter. Alasan pemilihan poin di atas. Karena dibutuhkan data yang valid, mencakup persepsi dari orang tua yang menginginkan anaknya menjadi dokter, dengan salah satu orang tua sebagai pelaku doktrinasi, dan orang tua yang bersifat netral. Kemudian, kami juga mewawancarai siswa yang menjadi korban doktrinasi oleh orang tuanya untuk menjadi dokter. Selanjutnya, teknik analisis. Teknik analisis yang kami pakai dalam penelitian sosial kali ini adalah teknik deskriptif, yaitu dari sesuatu hal yang terjadi dalam masyarakat. Hal yang terjadi dalam masyarakat tadi akan kami analisis menggunakan teori, yaitu teori aksi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan atau wawancara langsung dengan objek penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, misalnya dari koran, dokumen, dan bacaan lainnya. Jadi, kenapa orang tua Anda ingin Anda melanjutkan pendidikan setelah SMA atau studi? Karena orang tua saya sendiri itu dokter, jadi mereka tuh memiliki kepercayaan bahwa mereka dokter itu adalah suatu profesi yang mereka cocok untuk saya dan bisa mencukupi kebutuhan saya di masa depan. Jadi mereka juga berharap kayak saya bisa masuk ke kedokteran itu sendiri. Siapa oleh orang tua Anda supaya Anda bisa masuk Orang tua saya tuh membiayai, terus sampai saya bimbel atau saya guru privat itu mereka bersedia gitu memfasilitasi itu. Kenapa ibu ingin anaknya melanjutkan pendidikan selepas SMA ke program studi kedokteran umum? Itu seperti cita-cita ya, suami saya kan seorang dokter dan punya anak yang nantinya bisa sekolah di kedokteran, nanti lanjut ke spesialis. Jadi seorang dokter tuh kayak mengemban amanah, dia itu seperti beribadah tapi sambil bekerja. Oke, ibu kalau misalnya ya itu anaknya itu mulai merasa terbebani, itu apakah ada yang dirasakan ibu kayak untuk menggokkan anaknya ke mimpi yang lain atau tetap di kedokteran? Kalau menggokkan enggak ya, karena dari kecil itu sudah kayak apa ya, kayak senang ke arah situ. Kalau supaya agar anaknya tidak terbebani ya saya kasih les-les, misalnya bosen atau apa ya seperti orang tua yang lainnya ya diajak piknik, jalan-jalan dulu lah apa segala macam. Jadi kita nggak hanya memberi ada ke anaknya, tapi kita juga mensupport apa ya, senangnya apa gitu, disupport juga gitu. Nah, jadi kan tadi dijelasin doktrin itu mempengaruhi yang maksa ya. Ya kayak dipaksa kita disuruh masuk FK. Kayak pengen masuk psikologi kan, tapi gara-gara disuruh ke FK jadi ya masuk FK. Jadi mereka tuh lebih ke nuntut aku buat masuk ke FK. Tapi mereka tuh sejauh ini kayak belum support. Ya saya merasa tertekan gara-gara dituntut tadi masuk FK. Jadi kayak sering lebih kepikiran. Jadi pelajaran juga nggak fokus gara-gara kayak aku harus bisa pelajaran ini biar masuk FK. Jadi aku harus bagus di mapel ini. Menanggapi pertanyaan yang pertama mengenai faktor apa yang menyebabkan orang tua mau mendoktrinasi anaknya untuk masuk ke studi kedokteran, yaitu narasumber yang kedua ini memiliki sudut pandang sebagai orang tua yang mau menyekolahkan anaknya studi kedokteran. Karena dokter dianggap pekerjaan yang mulia karena menolong orang lain. Di samping itu, penghasilannya juga cukup besar. Kejelasan antara pekerjaan sudah tidak diragukan lagi menurut stereotip masyarakat. Poin yang kedua, anak yang berasal dari keluarga medis umumnya lebih mudah diarahkan ke jenjang studi kedokteran. Karena doktrinasi dilakukan sejak kecil, anak tersebut sudah mendapat contoh langsung dari orang tua yang merupakan seorang dokter. Poin yang ketiga, ada orang tua dalam bentuk support dan arahan kepada anak sangat amat diperlukan. Selain dalam bentuk kegiatan yang menunjang fasilitas belajar anak, orang tua perlu memperhatikan kesehatan mental anak dengan memberinya refreshing. Tujuannya supaya anak tersebut tidak merasa terbebani oleh harapan orang tuanya yang mau masuk ke kedokteran.
Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.